Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima syukur kita, ya, di mana syukur itu dengan meyakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah kita dengan lisan kita, kemudian kita jadikan nikmat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam taslim ya selalu tersampaikan, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang suri teladan kita dalam menjalani kehidupan, satu-satunya manusia terbaik yang berhak untuk diikuti dari semua aspek kehidupannya, dan ada pahala besar bagi orang yang senantiasa istiqamah mengikuti derap langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan yang melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan-perbuatan haram itu mengenakan pakaian pendek, ketat dan transparan bagi wanita di hadapan pria yang bukan mahramnya. Ya, jadi wanita itu tidak boleh menggunakan pakaian pendek, ketat dan transparan di hadapan pria yang bukan mahramnya. Ya, laki-laki asing begitu. Ya, sebagai pengantar, ya, Anda akan bacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dalil yang umum kita ketahui berkaitan dengan wajibnya wanita dalam berjilbab. Dan wajibnya wanita menggunakan pakaian yang diperintahkan menutup aurat begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita atau istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenali, ya, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Al-Ahzab ayat 59. Dan ini adalah dalil yang sudah umum diketahui di kalangan kaum muslimin. Ya, merupakan dalil bahwasanya yang namanya jilbab, ya, itu wajib. Termasuk di antara implikasinya adalah tidak bolehnya menggunakan pakaian yang pendek bagi wanita, ya, transparan, ketat di hadapan pria yang bukan mahramnya. Jadi wanita itu diperintahkan untuk apa? Ya, untuk menutup menutup aurat, ya, dan dia boleh menampakkan yang pantas untuk terlihat ya, di hadapan mahramnya, suami, anaknya misalnya, adiknya yang pantas tentunya untuk dilihat. Adapun ya di hadapan suaminya maka halal untuk terlihat semuanya. Ya, jadi kalau mau menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, ya, pakaian-pakaian ya yang mohon maaf ya tanda kutip menggoda, itu boleh dilakukan di hadapan suami begitu. Bukan untuk di hadapan semua laki-laki. Baik, Syatalawi di sini dia menukil sebuah dalil, ya, dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim itu meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ada dua macam penghuni neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya, kata Nabi SAW. Orang-orang yang membawa cemeti, ya, serupa ekor sapi yang dengan itu mereka pukuli manusia, dan para wanita yang berbusana tapi telanjang. Mereka berjalan sambil berlenggak-lenggok, yang bergoyang, berlenggak-lenggok begitu. Kepala mereka itu ibarat punuk unta yang miring.
para wanita ini tidak akan masuk surga dan tidak akan menghirup aromanya. Padahal sesungguhnya aromanya tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, nah di dalam hadis ini ya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jangan sampai wanita itu berbusana tapi telanjang. Artinya apa? Ya dia memang berbusana, tapi ya ketat, transparan, ya tertutup semua tapi ketat, transparan, sehingga apa? Lekuk tubuhnya kelihatan dan itu bisa mengundang syahwat dari laki-laki begitu. Kalau depan suaminya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, ya beliau melanjutkan bahwa di zaman ini banyak pakaian yang tidak menutup aurat begitu yang digunakan wanita yang bisa jadi karena pakaian itu terlalu sempit sehingga auratnya itu menonjol atau pakaian tersebut pendek atau terbuka sehingga hal itu akan menyingkap auratnya. Ada juga yang transparan, tembus pandang, ya. Sehingga wanita yang mengenakannya bisa dikatakan berbusana tapi telanjang. Alasannya pakaian transparan ya tidak hanya mempertontonkan aurat tapi juga menimbulkan efek lainnya yaitu bisa merangsang ya. Seandainya aurat ini benar-benar terbuka. Ya jadi perempuan semacam ini kata beliau diancam Rasulullah SAW dengan ancaman keras yaitu tidak masuk surga dan tidak menghirup aromanya ya. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wanita yang berbusana tapi telanjang ini tidak akan masuk surga dan tidak akan menghirup aromanya. Namun demikian, ya, tidak masuk surga di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, maksudnya itu dia bukan tidak akan masuk surga, akan tetapi hanya terhalang saja, terhalang dan tidak akan masuk surga. Tapi nanti dia akan dibersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah setiap muslimah itu mengoreksi dirinya masing-masing dan melihat apa yang dikenakannya sebelum ancaman ini mengenainya. Kemudian termasuk kategori pakaian yang dilarang adalah semua yang mempertontonkan aurat yang menyerupai wanita kafir dan mengikuti mode mereka atau hiasan-hiasan yang tidak layak. Terlebih terdapat gambar makhluk bernyawa seperti gambar para penyanyi maupun grup musik tertentu dan lain sebagainya. Ya, dan kita temukan di zaman sekarang ya. Ada orang yang mungkin ngefans dengan tokoh tertentu ya, dengan penyanyi tertentu. Ya, akhirnya dia beli tuh baju yang ada gambar tokoh idolanya. Wanita lagi, ketat lagi, agak transparan lagi. Ya, maka di situ berkumpul banyak keburukan, berkumpul banyak keburukan. Ya, taib. Ya, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa dari seluruh tubuh wanita ya yang boleh terlihat itu dikecualikan wajah dan telapak tangan. Ya, meskipun juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu termasuk aurat begitu. Ya, maka menutup aurat itu wajib, wajib. Sebagian ulama mengatakan kecuali muka dan telapak tangan, tapi sebagian ulama lain mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat dan wajib ditutup artinya kan wajib ditutup dan kita wajib menghormati pandangan ya pilihan orang dalam masalah ini. Ada yang merasa bahwa wajib misalnya menutup seluruh tubuhnya ya menggunakan cadar misal, kita hargai itu, kita hargai karena memang ada dasarnya. Adapun orang yang berpandangan bahwa enggak, saya enggak mau pakai cadar misalnya, saya tetap membuka telapak tangan dan menampakkan wajah saya, ya silahkan, enggak ada masalah, enggak ada masalah begitu ya. Karena yang bertentangan dengan syariat ya itu menggunakan pakaian yang ketat, transparan ya, dan tidak panjang. Artinya auratnya itu tidak sempurna tertutupnya ya. Dan ini mungkin apa namanya penting ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah ya, bahwa beliau menegaskan yang namanya pakaian muslimah itu harus memenuhi beberapa persyaratan
Jadi ini penting untuk dicatat teman-teman ya. Bahwa wanita muslimah itu pakaiannya itu dia menggunakan pakaian itu apabila memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama bahwa pakaian yang digunakan seorang muslimah itu hendaknya menutup seluruh tubuhnya. Hendaknya pakaian yang digunakan itu menutup seluruh tubuhnya, ya. Kecuali tadi ada sebagian mengatakan kecuali muka dan telapak tangan, oke lah. Tapi selain muka dan telapak tangan, ya maka wajib ditutup. Yang kedua tidak transparan, nggak boleh menggunakan pakaian yang menerawang, nggak boleh. Ya, yang ketiga tidak ketat, ya tidak ketat. Artinya yang ketat itu nggak boleh. Yang keempat tidak menyerupai pakaian laki-laki, nggak boleh. Ya, ataupun sebaliknya laki-laki yang berpakaian menyerupai wanita nggak boleh. Yang kelima tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak boleh tasyabbuh bil kufar, nggak boleh dalam berpakaian. Yang keenam tidak menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Misalnya apa? Di zaman sekarang ini banyak pakaian kaum muslimah yang banyak sekali modelnya ya. Banyak sekali modelnya, fashion. Ya, luar biasa perkembangannya. Bahkan saking luar biasanya perkembangan mode berpakaian muslimah itu, ya, banyak sekali pakaian-pakaian yang justru tujuannya itu sudah mulai keluar jalur. Tujuannya bukan lagi untuk menutup aurat, tapi tujuannya untuk menarik perhatian. Maka ini adalah tujuan yang menyimpang dari perintah berpakaian yang sebenarnya. Ya, wanita berpakaian itu untuk menjaga dia, bukan malah untuk menarik perhatian. Makanya banyak kita lihat ya pakaian-pakaian yang bermanik-manik. Ya, sebetulnya itu nggak boleh dipakai seorang muslimah. Karena muslimah itu tidak boleh berpenampilan yang sampai terlalu mengundang syahwat, menarik perhatian, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Jadi itu adalah 6 ya syarat pakaian muslimah yang boleh digunakan. Yang pertama apa tadi? Menutupi seluruh tubuh, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, dan pakaian itu adalah pakaian yang tidak menarik menarik perhatian. Artinya biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, maka hendaknya kita berikan apresiasi ya kepada wanita muslimah yang senantiasa istiqomah berpakaian sesuai dengan syariat ya. Di mana di zaman ini gempuran fashion yang luar biasa sekali berkembang itu bisa merusak ya, daripada apa namanya akhlak seorang wanita ya di mana dia bisa saja keluar dari kebaikan. Artinya dia bisa saja meninggalkan pakaian syar'i dan kembali kepada pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wanita ya tidak boleh menggunakan pakaian pendek, ketat dan transparan di hadapan pria yang bukan mahramnya. Nggak boleh. Tapi kalau depan suaminya silahkan saja, gak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.